Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas tentang alur cerita film. Nah, kali ini kita akan membahas film sejarah dari pasukan berani mati Kehilafahan Turki Utsmani atau Ottoman, yaitu pasukan Akinci. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang ikut dalam penaklukan Konstantinopel. Ini adalah pasukan terbaik dari Turki Utsmani. Sini pasukan Akinci harus menghadapi makar yang dilakukan oleh Raja Lazar di kerajaan Serbia yang berencana menaklukkan Kehilafahan Turki Utsmani. Tanpa berlama-lama lagi, kita simak ceritanya. Di wilayah Bosnia terlihat seorang gadis bernama Alina yang bermain dengan adiknya. Ketika itu mereka mendengarkan suara teriakan dari arah desa mereka. Karena panik, mereka segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, rupanya wilayah itu sedang diserang oleh pasukan Serbia. Mereka semua dimasukkan ke dalam kurungan besi dan rencananya akan dibawa pergi ke hadapan Paus melalui Pangeran Lazar. Sekte mereka adalah Bogomilisme, yakni sekte neogenetik atau dualis Kristen yang didirikan oleh grup Bulgaria oleh pendeta Bogomil. Bogomil menilai apa yang mereka anggap sebagai ajaran spiritual awal, yaitu menolak hierarki gerejawi. Mereka tidak percaya pada dunia di dalam tubuh ataupun dunia di luar tubuh mereka. Mereka tidak menggunakan salib Kristen atau membangun gereja karena mereka menghargai bentuk karunia mereka dan menganggap tubuh mereka sebagai bait suci. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai sekte yang sesat. Saat mereka di dalam perjalanan, tiba-tiba sekelompok pasukan tak dikenal menyerang para pasukan Serbia. Setelah berhasil mengalahkan para pasukan Serbia, kemudian mereka memperkenalkan diri mereka. Mereka adalah pasukan Akinci, Sultan Mehmed sang penakluk Konstantinopel. Pasukan Akinci adalah kavaleri ringan yang tidak teratur. Mereka tidak terikat oleh perjanjian damai sehingga mereka dapat menyerang desa-desa perbatasan dan menyerang garnison musuh. Mereka adalah pasukan berani mati yang selalu berada di garis depan ketika kerajaan Utsmani dalam peperangan. Di sini kita diperlihatkan para pemerannya, yakni Bey Akinci sebagai pimpinan Akinci dan Sugur sebagai salah satu prajurit yang menjadi pemeran utama. Sementara di kerajaan Serbia nampak Putri Maria yang tiba-tiba dibawa pergi oleh ayahnya yaitu Lazar, sehingga membuat Maria sangat kesal. Namun Karidik, seorang panglima sekaligus kekasihnya, meyakinkan jika kepergiannya untuk sementara waktu saja. Dan tak lama mereka mendapati salah satu pasukan mereka dalam keadaan mati dengan ikatan bendera Turki Utsmani. Melihat itu, Karidik sangatlah marah. Pada malam hari diperlihatkan Lazar sedang berbicara dengan seorang uskup perwakilan Paus. Di sini sang uskup membawa harta untuk dipersembahkan kepada Lazar. Kemudian mereka membicarakan tentang tahanan orang Bogomil. Mengapa penyerangan mereka dapat diketahui oleh Sultan, dan juga membicarakan soal mereka di mana orang Ortodoks masih tidak percaya kepada Katolik semenjak kisah kelam pembantaian terbesar dalam sejarah yang dilakukan oleh pasukan salib kepada mereka di Konstantinopel. Tapi bagaimanapun, musuh bersama kali ini tidak lain adalah Utsmani, dan mereka harus bersatu untuk menghadapinya. Mereka memiliki mata-mata, yaitu Abdullah Pasha yang telah mengirimkan nama-nama pengkhianat di kerajaan Serbia. Dan untuk itu mereka harus menyingkirkan para pengkhianat itu dulu. Dan tak lama tibalah pengangkatan Pangeran Gorgor Brankovic yang buta sebagai kakak tertua. Ia akan dijadikan seorang raja menggantikan ayahnya, dan ia akan diangkat oleh Ratu Despina, yaitu ibu mereka sendiri. Yang tetapi ketika Gorgor ingin pergi untuk dinobatkan,
Lazar malah menjatuhkannya. Lazar kemudian melakukan makar dan mengungkap keburukan Gorgor. Gorgor dan beberapa orang lain diam-diam telah membocorkan rencana mereka untuk menangkap orang-orang Bogomil dan selalu mengirimkan informasi rahasia kepada Sultan Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Untuk itu Lazar segera mengangkat dirinya sebagai raja yang baru, dan semua yang berhubungan dengan Turki Utsmani telah ia bunuh selain adiknya sendiri, yaitu Mara Brankovic. Mara Brankovic adalah istri dari mendiang Sultan Murad. Di sini Raja Lazar tidak mau membunuh Mara Brankovic sebab Mara Brankovic begitu berharga bagi kerajaan Utsmani. Ia hanya memenjarakan Mara Brankovic, dan jika sewaktu-waktu Sultan Mehmed menyerang mereka, maka Mara Brankovic dapat menjadi salah satu tamengnya. Raja Lazar kemudian mendapatkan surat dari Abdullah Pasha. Ia menyatakan pasukan sultan yang didahului oleh para akinji telah dalam perjalanan ke kerajaan mereka. Untuk itu Lazar segera bertindak lebih dulu untuk menjebak para akinji. Sementara para pasukan akinji sedang melakukan sebuah ritual dengan menggali tanah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandai jika mereka siap mati dan kapan saja di jalan fisabilillah. Keesokan paginya, setelah memperoleh surat dari Sultan untuk misi membebaskan Ratu Mara Brankovic yang kini ditawan karena makar Raja Lazar, mereka pun segera bergerak. Sampailah beberapa prajurit dipimpin oleh Sugur memasuki sebuah tempat pertemuan, akan tetapi di tempat itu malah mereka dijebak dan memperoleh serangan pasukan Serbia. Sugur berhasil selamat meski ia kini dalam keadaan koma. Ia ditemukan oleh Alina yang ketika itu sedang berburu dan membawanya menuju desa untuk diobati. Sementara Bey Akinji dan anak buahnya tertangkap dan dikurung oleh Raja Lazar. Lazar memberi kesempatan kepada Mara Brankovic agar ia mau membujuk Sultan agar Sultan Mehmed mau berdamai dengan mereka tanpa harus membayar jizya. Akan tetapi Mara mengetahui jika niat Lazar sebenarnya adalah menanti Kesultanan Utsmani melemah dan kemudian ia pun menyerangnya. Lalu Lazar membawa pelayan setia Mara Brankovic yang rencananya akan menjadi pintu masuk Akinji di dalam kerajaan. Karena itu pelayan tersebut dibunuh oleh Lazar. Sementara Sugur perlahan mulai sembuh dan menyusun taktik untuk memasuki Serbia. Ia lalu mengangkat semangat para Bogomil untuk berjuang bersamanya, sebab mereka tidak dapat bersembunyi dari pengejaran pasukan Katolik ataupun Ortodoks. Untuk itu mereka bersepakat untuk menyerang Serbia dengan taktik yang dibuat oleh Sugur, dan Alina diminta untuk mendatangi kelompok-kelompok perampok untuk menyamar sebagai pasukan Akinji dan mencegat Putri Maria yang sedang di perjalanan kembali ke kerajaan. Kemudian Sugur akan menyamar sebagai pasukan salib bernama Ricardo dan akan menyelamatkan Maria. Taktik itu pun berhasil dan Sugur memasuki istana Serbia. Di dalam istana ketika itu Bey Akinji akan segera dihukum mati karena ia tidak mau memberikan informasi sedikit pun mengenai rencana Sultan Mehmed kepada mereka. Kemudian Sugur bersama Putri Maria tiba. Raja Lazar amat
berterima kasih kepada Sugur karena telah menyelamatkan putrinya. Tapi Sugur sempat dicurigai oleh Karidik. Kemudian Raja Lazar mengujinya dengan cara menggunakan bahasa Latin, dan mereka terkejut. Sugur dapat berbicara menggunakan bahasa Latin. Namun Lazar masih belum yakin dan kembali menguji Sugur untuk membunuh Bei Akinji. Hal ini amatlah meresahkan pikiran Sugur. Ia harus memilih keputusan yang amat berat. Ia tidak mungkin membocorkan penyamarannya dan tak mungkin membunuh guru sekaligus pimpinannya. Akan tetapi Bei Akinji itu berusaha memberi kode kepada Sugur agar segera membunuhnya, sebab mereka tidak mau misi ini gagal. Dengan berat hati, Sugur kemudian membunuh pimpinannya. Akhirnya Raja Lazar telah yakin jika ia adalah prajurit salib dan bukan orang Turki. Sugur lalu diberi ruangan untuk menginap beberapa hari di istana Serbia. Di dalam ruangan, Sugur benar-benar meluapkan kesedihannya dengan menangisi tindakannya barusan. Hatinya sangat terpukul dan mengingat kebaikan-kebaikan sang guru kepadanya. Tidak ingin berlama-lama di Serbia, Sugur lalu menyusun kembali taktiknya. Ia meminta Alina untuk memasukkan racun ke dalam makanan para prajurit saat pesta kerajaan yang akan digelar esok hari. Di sini Alina sempat menanyakan apa yang terjadi jika misi mereka gagal. Sugur lalu menjawab jika mereka akan mati syahid. Alina kembali bertanya bagaimana dengan dirinya. Sugur terdiam. Alina melihat keimanan para Akinji yang benar-benar kuat, lalu memberitahu Sugur jika ia ingin memeluk Islam dan amat yakin dengan pilihannya. Ia siap meninggalkan ajaran Bogomil dan siap pula untuk mati syahid di dalam misi Sugur. Sugur amat bahagia dan merasa lebih baik dan segera menuntun Alina mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan besok paginya segera Alina menuju dapur dan berpura-pura untuk membantu para petugas untuk memasak. Akan tetapi saat memasukkan racun, pengawal mendapatinya. Segera Alina membunuh pengawal itu, sementara Sugur pergi diam-diam bertemu mata-mata mereka yang sedang menyamar sebagai pengemis. Kemudian ia ditemui Karidik yang hampir saja memergokinya. Ternyata ia hanya ingin berterima kasih kepada Sugur karena telah menyelamatkan Maria, sekaligus mengatakan bahwa Maria adalah miliknya. Tapi di tengah pembicaraan mereka, prajurit yang sebelumnya memburu mereka tiba dan terkejut melihat Sugur masih hidup. Segera Sugur membunuh mereka semua, termasuk Karidik. Tibalah pesta perayaan istana di malam hari. Di sini diperlihatkan pasukan Akinji juga dikeluarkan dari penjara. Di pesta itu Sugur sempat meminta Putri Maria untuk berdansa dengannya. Sementara Sugur sedang mencoba untuk mengulur waktu sembari menanti para prajurit tewas terkena racun. Sedangkan Alina yang pergi untuk membebaskan Ratu Mara Brakovic, Alina terus menunggu efek racun itu. Tapi para prajurit tidak juga tewas karena merasa sudah cukup lama. Alina segera membunuh mereka satu persatu. Di sini para tahanan Akinji pun dikeluarkan di hadapan raja, dan di sini mereka akan memberi kesempatan kepada Sugur untuk membunuh para Akinji itu. Sugur masih tetap merasa resah karena prajurit belum juga tewas, sedangkan mereka mengulur waktu dengan cara bertarung. Lalu pasukan Lazar tiba dan Lazar mulai mengungkapkan bahwa sebenarnya ia telah mengetahui penyamaran Sugur.
Dan ternyata Lazar juga dikejutkan dengan para tahanan Akinji yang kini dibebaskan pengawalnya. Rupanya para pengawal yang membawa tahanan Akinji tidak lain adalah para mata-mata Utsmani, dan pertarungan antar pasukan berani mati menghadapi pasukan Serbia pun terjadi. Di tengah pertempuran, prajurit penjaga dikejutkan dengan kedatangan para pasukan Utsmani yang besar dan kini berada tepat di depan tembok mereka. Akan tetapi mereka sebenarnya bukanlah prajurit Utsmani dan hanya warga Bogomil yang sedang menyamar untuk menakuti Serbia. Rencana itu pun berhasil. Para prajurit pergi melakukan pertahanan di depan tembok, dan hanya sedikit yang melakukan pengejaran kepada para Akinji. Para Akinji berhasil memasuki ruang raja atas tuntunan Mara Brankovic. Kemudian mereka akan kabur melalui pintu rahasia di balik kursi raja. Di sini Sugur Alina, salah satu Akinji, tidak ingin meninggalkan tempat itu dan berencana menghambat prajurit Serbia agar Ratu Mara Brankovic berhasil melarikan diri. Dalam pertarungan dapat lagi terhindari, mereka berhasil membunuh semua prajurit, dan kini yang tersisa tinggal Raja Lazar. Raja Lazar yang telah terpojok kemudian meminta maaf dan akan kembali untuk tunduk kepada Sultan Mehmed. Akan tetapi itu sudah terlambat, karena mereka benar-benar mengetahui seperti apa kelicikan dari Lazar, dan Raja Lazar pun dipenggal. Nampak yang tersisa hanyalah Ratu dan Putri Maria. Kemudian Sugur mengambil mahkota kerajaan itu, meletakkannya di atas kepala Ratu. Kini Ratu akan menjadi pimpinan baru kerajaan Serbia, dan Ratu sepakat jika kerajaan Serbia kembali tunduk ke Kesultanan Turki. Dan film pun selesai. Sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton, like, share, dan subscribe channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman sekalian sehat selalu dan ditambahkan rezekinya semua. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalam.